Bagaimana ya caranya untuk kita bisa melakukan penanganan terhadap kasus kerasukan massal? Kasus kerasukan massal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa yang ada di dalam benak pikiran kita ketika kita melihat ada 1, 2, 3 orang atau lebih yang ternyata mereka mengalami kerasukan secara massal. Belum lagi kita melihat di antara mereka ada yang berteriak, ada yang menangis sejadi-jadinya, bahkan ada yang menjerit sekuat-kuatnya. Dan semua itu adalah merupakan reaksi yang ditimbulkan dari kalangan bangsa jin ketika mereka masuk di dalam tubuh manusia yang dirasukinya. Belum lagi nanti ada reaksi-reaksi yang lain yang terdengar seperti tertawa, dan dari suara tawanya itu layaknya seperti kuntilanak dan lain sebagainya. Ada yang tingkahnya seperti anak kecil, bahkan ada yang seperti nenek-nenek, kakek-kakek dengan gaya suaranya yang sangat menyeramkan. Apa yang muncul di dalam benak kita, pikiran yang seperti apa yang pada saat itu terjadi ketika kita melihat mereka dalam keadaan kerasukan, dan kerasukan yang terjadi ternyata bukan hanya kepada 1 orang saja, melainkan 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Teman-teman yang dirahmati Allah, yakin ada yang ketakutan, ada yang cemas, bingung, panik, sampai tidak tahu apa ya yang mesti aku lakukan. Nah, di sini kita akan mengulas secara detail tentang bagaimana ya caranya untuk kita bisa melakukan penanganan terhadap kasus kerasukan massal. Masya Allah. Jadi, kalaulah nanti mana tahu di dalam satu instansi sekolah ternyata ada murid-murid yang kerasukan, insya Allah di sini kita akan memberikan tips, cara, upaya untuk kita bisa menangani kasus-kasus kerasukan massal di sekolah. Di kantor mungkin ada beberapa karyawan yang kerasukan sampai 2 atau 3 orang, bahkan lebih. Atau di pasar, kalau di Sumatera, di pajak, di pekan, di tempat-tempat keramaian, bisa saja ada yang kerasukan secara massal. Dan insya Allah di sini kita akan membagi tips untuk kita bisa melakukan upaya dalam hal kasus penanganan kerasukan secara massal.
Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ini tentunya bagi kita yang ingin atau akan melakukan penanganan. Jadi kita lain yang ingin melakukan penanganan terhadap orang-orang yang kerasukan secara massal itu. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi, kunci yang paling utama, tidak lupa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita hadapi saat itu adalah tentang hal-hal yang gaib, seperti jin, yang jelas tidak akan mungkin bisa dilihat oleh indera mata manusia. Seperti apa wujud mereka, jelas kita tidak bisa melihat mereka. Dan bagaimana nanti prosesnya ketika kita akan melakukan penanganan terhadap manusia yang dirasuki oleh jin tersebut, juga kita tidak akan pernah tahu. Namun sebelum kita melakukan penanganan terhadap saudara-saudara kita yang saat itu mengalami kerasukan secara massal, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, maka sebelumnya kita sandarkan dulu diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon perlindungan hanya kepadanya semata. Maka kalimat perlindungan yang kita ucapkan adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Jadi kita kuatkan hati kita. Wah, itu ada yang kerasukan nih. Ada berapa orang? Kita dapat informasi 2 orang, 3 orang. Kalau memang kita ingin melakukan penanganan terhadap mereka, kita ingin berusaha untuk meruqyah mereka, membuat mereka menjadi tenang, membantu mereka agar mereka sadar, maka sebelumnya ucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa hikmahnya dari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 200. Surah Al-A'raf ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jikalau kamu mendapatkan gangguan dari syaitan dengan suatu gangguan, fasta'id billah, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kembali kita kepada permasalahan yang gaib tadi, karena kita akan berhadapan dengan jin yang merasuki tubuh saudara kita, jiran tetangga kita, ataupun tubuh orang lain, maka sudah tentu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan perlindungan oleh Allah dari semua gangguan-gangguan mereka terhadap kita. Itu jelas yang pertama. Yang selanjutnya, bagi kita yang akan melakukan penanganan terhadap mereka yang mengalami kerasukan secara massal, bagi kita yang akan membantu mereka, yang ingin meruqyah mereka dengan semampu kita, bahkan bagi mereka yang mengalami kerasukan pada saat itu, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita berarti memohon kepada Allah agar kita dan mereka juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Yang selanjutnya, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini sebagai bentuk kalau kita ingat kepada Allah dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa yang kita lakukan, tentu kita mengharapkan
semua itu adanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Yang selanjutnya, sebagai bentuk kalau kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bentuk dari kepasrahan kita, bentuk dari rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang terakhir, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, itu kan berarti kita menjadikan Allah sebagai pelindung, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan mereka yang saat itu mengalami kerasukan secara massal, juga akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam efek-efek, dampak-dampak buruk yang bisa dibawa oleh jin ketika mereka mengusik tubuh mereka. Bahkan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Inilah pentingnya untuk kita sebelum memulai penanganan pada kasus-kasus orang-orang yang kerasukan secara massal, terlebih dahulu ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dan perlindungan kepada mereka yang mengalami kerasukan secara massal. Ini tips yang pertama. Yang selanjutnya, jadi nggak usah terlalu bingung ya, jangan terlalu panik, jangan sampai kita down sehingga kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Tetap tenang. Yang selanjutnya, tenangkanlah orang-orang yang hadir atau yang ada di sekitar tempat kejadian kerasukan. Masya Allah. Berarti tugas kita tenangkan orang-orang yang datang. Tenangkan orang-orang yang melihat mereka kerasukan secara massal pada saat itu. Atau orang-orang yang ada di sekitar tempat di mana mereka kerasukan. Tenangkan mereka. Tenangkan. Jangan panik. Jangan takut. Jangan bingung. Jangan sampai ada yang terpengaruh dengan kata-kata yang diucapkan oleh bangsa jin di dalam tubuh orang-orang yang kerasukan secara massal tersebut. Jadi tenangkan mereka. Tenangkan. Kenapa kita harus menenangkan mereka? Nih, kita susun secara sistematis agar kita bisa memahaminya dan kita bisa mempraktekkannya ketika kita melihat kalau nanti ada yang kerasukan secara massal. Jadi bisa kita pahami dan insya Allah akan bisa kita amalkan. Agar suasana hening, tenang, dan tidak ribut. Nah, udah Bu, tenang. Udah tenang. Ya, tapi dia itu menjerit-jerit. Sampaikan kepada mereka, kalau yang menjerit-jerit ini adalah jinnya, bukan manusianya. Jadi biar tenang, biar tidak ribut, biar suasananya hening pada saat itu. Yang jika dalam keadaan tenang, dalam keadaan hening dan tidak ribut situasinya, yang saat itu jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah orang-orang yang dirasuki oleh bangsa jin di dalam tubuhnya pada saat itu akan bisa menenangkan hatinya dan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Masya Allah. Karena dari sekian banyaknya kasus orang-orang yang kerasukan itu hatinya tidak tenang.
Kata mereka, hati mereka itu tidak tenang. Mereka itu malah panik. Mereka itu malah ketakutan. Kenapa? Karena reaksi yang terjadi ketika kerasukan itu di luar dari kebiasaan tubuhnya. Jadi mereka bingung. Loh, ini kenapa tanganku bisa bergerak seperti ini? Jadi mereka bingung. Di dalam hati mereka ketakutan. Aku nggak menjerit-jerit loh. Tapi kok kenapa suaraku yang terdengar ini begitu kuat jeritannya? Ketakutan mereka. Makanya dalam keadaan hal yang seperti ini, jadikan suasana itu kondusif, tenang, hening, dan tidak ribut. Sehingga nanti ketika diruqyah dari setiap ayat-ayat yang dibacakan, pada saat kita ingin meruqyah mereka, insya Allah setiap bacaan itu akan langsung didengar oleh telinga-telinga mereka dan langsung menghujam di hati mereka, yang pada akhirnya hati mereka akan tenang dan mereka akan bisa mengendalikan diri mereka. Yang selanjutnya, dengan kita menenangkan orang-orang yang hadir, orang-orang yang datang atau orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian kerasukan, maka dampak baiknya bagi orang yang kerasukan, mereka itu tidak merasa bingung, mereka tidak akan panik, mereka bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan amarah dan kesedihan mereka. Masya Allah. Ini sangat luar biasa efeknya ya teman-temannya. Karena ada yang dikarenakan kondisi batin yang bergejolak, yang pada saat itu menyebabkan dia kesal, menyebabkan dia sebel, emosi dan marah, yang bisa saja dalam keadaan hal seperti itu jin masuk di dalam tubuhnya, maka reaksi yang terjadi itu marah-marah. Marah-marah sangat luar biasa. Maka semakin kita berbicara dengan kasar, maka reaksi yang terjadi, jinnya akan memberikan pengaruh kasar terhadap orang yang dirasukinya tersebut. Maaf nih, kita nggak tahu kalau dia itu kerasukan hebat, gitu ya, sehingga kita marah. Maka reaksi yang terjadi bagi orang-orang yang kerasukan jin, itu marahnya bisa 3 kali lipat dari kita. Jadi bisa seperti itu. Maka dalam hal ini kita perlu menenangkan dia, kita perlu menenangkan pikirannya, dan kita perlu membuat suasana menjadi hening dan tenang, sehingga ketika suasana hatinya menjadi tenang, pikirannya juga tenang, maka yakinlah emosi, kesedihan, dan amarah yang bergejolak di dalam batinnya itu insya Allah akan menjadi redam, dan pada saat itu dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Tanpa harus dia berlari-lari, tanpa harus dia berlari-lari, tanpa harus dia memukuli tubuhnya sendiri, tanpa harus dia melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang bisa membahayakan tubuhnya. Maka insya Allah dengan kita berlaku tenang terhadap orang-orang yang kerasukan, maka mereka juga akan bisa tenang karena mereka bisa mengendalikan hati mereka dan pikiran mereka sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini yang terpenting, kenapa kita mesti menenangkan orang-orang yang ada di sekitar tempat orang yang kerasukan tadi, atau untuk menenangkan orang-orang yang hadir, yang datang pada saat itu. Yang paling utama, agar jin di dalam tubuh orang yang dirasukinya itu tidak baper. Jadi
biar jangan baper aja jinnya. Nanti dia bisa melakukan tingkah-tingkah yang aneh gitu. Semakin kita percaya terhadap perkataan apa yang disampaikan oleh jin, maka dia makin banyak tingkahnya. Ya, semakin kita percaya terhadap perilaku-perilaku mereka, reaksi-reaksi yang mereka lakukan, maka mereka semakin banyak ulah-ulahnya. Ini ceceknya nangis, kan gitu. Ini yang paling banyak aktingnya ini adalah bangsa jin yang ketika mereka masuk di dalam tubuh manusia. Banyak kali aktingnya. Yang seolah-olah dia itu nangis, seolah-olah bersedih. Untuk apa? Untuk mencari perhatian manusia yang lain. Untuk berakting. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini tadi, itu tidak fokus dalam hal pengobatan melalui ruqyah syar'iyah. Biar lebih fokus terhadap cerita yang disampaikan oleh jin di dalam tubuh manusia yang dirasukinya. Biar fokus terhadap reaksi dari kesedihan, reaksi dari amarah, reaksi dari kebencian, reaksi dari fitnah yang mereka keluarkan. Aku disantet oleh si fulan. Jadi biar kita fokus aja dengan perkataan dia. Sehingga ketika kita percaya dan fokus terhadap perkataan dia, ya jelas dia akan bertahan lama di dalam tubuh manusia yang dirasukinya. Masya Allah. Jadi ini tahap kedua, tips yang kedua untuk kita bisa melakukan penanganan terhadap kasus orang-orang yang mengalami kerasukan secara massal. Jadi tetap tenang dan tenangkan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, jangan dipercaya atau terlalu diyakini dari setiap perbuatan maupun perkataan dari kalangan bangsa jin yang telah merasuki tubuh manusia yang telah dirasukinya. Yang selanjutnya, carilah seseorang yang mampu meruqyah secara syar'iyah. Masya Allah. Jadi kalau kita takut, bingung apa yang mesti kita lakukan ya, karena sudah kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kok malah ngejek ya, kok malah tertawa ya, kok malah semakin brutal ya reaksinya, semakin ekstrim yang dia lakukan, maka pada saat itu segera cari, hubungi orang-orang yang bisa melakukan prosesi ruqyah syar'iyah, ruqyah secara syar'iyah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Insya Allah untuk poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan pada video kita yang selanjutnya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.